semua orang tua layak disebut panutan. Ada yang justru durhaka, menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Ternyata kalian berdua curangin pembeli pakai batu pemberat ini. Kalian pikir aku nggak tahu? Meski harus mengorbankan anak dan orang tua sendiri. Ini tega banget sih, Bu. Nenek ini mertua Ibu. Ngapain ngurusin orang yang bisa cuma nyusahin hidup orang? Hah? Demi harta, mereka rela menutup hati nurani, bahkan menukar cinta dengan keserakahan. Kamu karena udah buang mie itu ke tong sampah. Itu udah kedelasa, Ibu. Itu bisa bahaya buat orang lain. Kalau kamu nggak bisa dukung orang tua kamu sendiri, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Kisah saya berawal saat ayah dan ibu saya memperlakukan pembeli di toko kami dengan tidak ramah. Maksudnya tidak ramah seperti apa, Mbak Syifa? Mereka sering ketus kepada pelanggan. Bahkan terkadang di saat pelanggan menawar, sama mereka langsung dimarahi. Bahkan kadang diusir sama mereka. Mereka sering mengomel di depan pelanggan dan suka ngatain orang miskin itu nyusahin. Jadi Mbak bisa dibilang bahwa sebenarnya orang tua Mbak itu nggak hanya saja bersikap tidak ramah, tetapi juga merendahkan para pembeli yang datang. Iya Mbak, terutama kalau tahu pembelinya beli cuma sedikit atau ngutang. Padahal toko itu letaknya di kampung. Ya wajar aja kalau ada yang belinya eceran. Bu, nih Bu, sekilo pas. Telurnya masih segar-segar. Makasih ya sih Pak, pelayanan kamu itu enak banget. Jadi saya seneng. Yang sama Bu. Ya. Sini dulu, Bu. Saya timbang. Ini namanya bukan sekilo sih, Fa. Tapi lebih. Pak, tapi kan Ibu ini pelanggan tetap kita, Pak. Tetangga kita apa cuma beda gang aja? Justru karena tetangga bahaya. Dia bisa manfaatin kita. Kamu tuh ya jangan sok dermawan, bisa nggak? Pak, saya itu nggak minta lebih loh. Saya ini di sini pelanggan, sering belanja di sini kok. Kalau nggak suka cara saya jualan, gampang. Nggak usah beli di sini. Iya sih Pak, makasih ya. Siva, kamu tuh ya dari kemarin ngerugiin terus. Telur lebih lah, gula kurang duitnya. Ini tuh toko ya, bukan panti asuhan. Tapi kan Ibu tadi itu orang kampung sini. Kalau misalnya kita kasih pelayanan yang baik, mereka pasti balik lagi. Yang ayah butuh itu untung. Kalau mereka dikasih lebih terus, lama-lama kita yang bangkrut. Udah salah, urus nenek kamu, kasih makan. Cepat. Ibu, Ibu apa-apaan sih Ibu? Ibu kenapa perlakuan nenek kayak gini sih? Kamu tuh jangan ikut campur urusan orang, bisa nggak? Hah? Emang dia cuma jadi bebak? Lihat aja. Nek, maafin Siva telat ya Nek. Siva suapin ya. Bisanya cuma sok manis ya di depan orang yang sekarat. Coba kalau kamu ngurusin diri semuanya. Bisa nggak? Hah? Nggak ada. Malah cuma bisa nyusahin doang kan nih. Bu, nenek ini mertuanya Ibu. Neneknya aku. Kenapa Ibu mau nyumpah nenek kayak gini sih? Kamu makin gede cuma bisa makin melawan. Silakan kamu urus nenek saya. Kamu itu. Oh, jadi nenek tinggal sama Mbak Syifa. Sebenarnya kami yang tinggal sama nenek, Mbak. Karena rumah yang kami tempati itu rumah orang tua dari ayah saya. Jadi rumah itu adalah rumah warisan dari nenek ya Mbak Syifa ya. Tapi kalau saya tadi nyimak ceritanya Mbak Syifa, kok sepertinya
ibu Mbak itu tuh gak mau ngurusin nenek. Iya Mbak, ibu selalu menganggap nenek itu adalah beban. Nanti saya antar ke tempat Bapak ya, Pak. Iya, Pak. Siap-siap, Pak. Ya oke, terima kasih, Pak ya. Pak, berasnya taruh di sebelah mana? Taruh dalam toko aja, ya. Gimana sih? Baru pulang ke sini aja nyusahin kamu. Mohon maaf Pak, bahu saya seleo Pak. Alasan aja kamu. Kalau nggak bisa kerja, bilang. Ngapain kamu saya gaji? Hah? Maaf Pak. Ya jangan kayak gitu dong ya, kan udah minta maaf. Kamu diam ya. Kamu jangan coba ngatur-ngatur ayah ya. Ada apa sih? Kok berisik banget? Ini nih dia. Jatuhin karung beras. Lihat tuh, beras berceceran kemana-mana. Hah, ya udah pecat aja kalau nggak becus kerjanya. Mohon maaf Pak, Bu. Jangan pecat saya. Saya tulang punggung keluarga. Itu bukan urusan saya. Maaf Bu. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Tapi gimana soal gaji saya Pak? Nih ya, gaji kamu. Saya potong setengah. Buat ganti rugi beras-beras yang berceceran. Tapi mohon maaf Pak, ini kan nggak sampai 1 kilo Pak. Cuman sedikit Pak. 1 biji pun itu kerugian buat saya. Sekarang kamu pergi. Saya permisi Pak. Ya, ayah kok tega banget sih? Nggak perlu sekejam itu juga kali ya? Kamu ngapain ngurusin hal kayak beginian? Urusin aja kerjaan kamu. Udah, Sipa, bantu ayah. Jangan banyak protes kamu. Kamu, bawa ini. Iya. Awas kamu jangan meleng. Ikutin ayah. Aduh Mbak, saya kok jadi kesel sih mendengarnya. Maaf ya Mbak Syifa ya. Tapi orang tua Mbak itu tuh saya nggak nyangka sampai segitu pelitnya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya yang anaknya aja kadang jengkel banget ngelihat mereka Mbak. Kadang saya merasa sangat malu sekali ngelihat perlakuan mereka. Tapi Mbak Syifa, dengan perlakuan mereka yang seperti itu, apa toko sembakonya masih ada pembeli? Masih Mbak, bahkan nggak berkurang sama sekali. Karena di kampung itu satu-satunya toko sembako hanya toko kami itu Mbak. Kalaupun ada, toko lainnya itu jaraknya jauh banget Mbak. Mungkin itu juga yang membuat ayah dan ibu menjadi sangat otoriter. Mereka berlaku semena-mena Mbak kepada masyarakat. Bukan hanya itu, mereka juga mulai curang. Curang? Ini Bu, Ibu, ada yang berbeda dengan timbangannya ya? Sepertinya kurang deh. masa sih? Enggak, orang tadi timbangannya kan pas. Mungkin perasaan ibu aja kali. Saya langganan di sini. Saya hafal banget. Biasanya beras segini itu lebih banyak dari ini. Bu, ada apa Bu? Gini Siva, Ibu tanya baik-baik. Kenapa timbangan berasnya sekarang berbeda? Biasanya Ibu beli segini cukup untuk seminggu. Ini mah paling cukup untuk 2 hari aja. Bu, gak usah ngajarin ya Bu ya. Nih, Ibu lihat ya. Ibu lihat. Nah, kan? Pas kan timbangannya? Nah, Siva, lihat sendiri kan? Pas kan? Iya sih Bu, kelihatannya pas. Sudahlah Bu, gak usah drama. Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Aduh, emang situ siapa? Bu Arni, saya itu pembeli. Saya beli pakai uang saya sendiri. Kenapa Ibu ngomongnya begitu? Bu, kalau nggak punya uang, nggak usah maksa untuk beli beras yang mahal. Ya, kalau ibu nggak suka, nggak puas, nggak usah belanja di sini Bu, belanja di tempat lain. Susah amat. Ibu jangan gitu dong Bu. Ini kan pelanggan lama Bu. Kamu jangan bela-bela dia. Mau jadi pahlawan pembeli kamu? Hah?
Ya udah, saya nggak akan balik lagi ke sini. Banyak toko di luar sana yang lebih baik dan amanah. Iya. Makan jagung sana. Makan jagung ya. Gak usah maksa buat beli beras mahal di sini. Gih, sana pergi. Dasar. Siva, kamu jaga toko. Ibu mau istirahat dulu ya. Iya, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi beneran. Mereka dengan cara curang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bener tuh ya. Pembeli nyolot banget. Udah dikasih takaran sesuai timbangan. Tapi masih aja banyak ngomong. Sebel. Udah sayang, kamu jangan marah-marah begitu. Nanti kalau Siva denger gimana? Lagian ya, menurut aku juga gimana kalau pemberatnya itu kita copot dulu. Biar aman. Apa? Aman? Hah? Iya. Emang kamu gak mau kaya? Lagian orang juga gak bakal tahu itu dikasih pemberat. Iya, oke. Itu cuman saran aja dari aku. Kalau menurut kamu aman, ya silakan. Ini kan yang ayah sama ibu pakai. Aku baru sadar, ternyata kalian berdua curangin pembeli pakai batu pemberat ini. Kalian pikir aku nggak tahu? Sin, kamu nggak perlu ikut campur urusan orang tua. Kami lakukan itu semua demi kebaikan keluarga kecil kita. Dan juga itu juga buat masa depan kamu juga, Siva. Aku nggak butuh masa depan dengan dosa. Aku nggak mau makan duit haram. Kalau kamu nggak bisa dukung orang tua kamu sendiri, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Hai ya. Ada atau tidak kau lakukan itu. Kau Baik. cinta Aku bakalan pergi sekarang. Kau tinggalkan aku. Cukup. Jangan Siva, jangan pergi. Salman, Arni, kamu tega ini darah dagingmu, anak kandungmu sendiri. Bu, Ibu jangan ikut campur urusan keluarga kecil kami. Ini urusan kami. Ini rumah saya. Kalian tidak ada hak usir Siva dari sini. Oh, jadi sekarang Ibu mau mengungkit-ungkit soal rumah ini? Iya. Ya, memang ini rumah saya. Kalian berdua memang hanya numpang di sini. Terlaluan. Numpang? Hah? Selama ini aku yang masakin, nyuapin, dan ngurusin Ibu. Kalau aku gak ada, Ibu udah gak ada. Bu, Ibu gak pernah ikhlas kan ngurusin nenek? Selama ini yang ngurusin nenek tuh aku, Bu. Aku yang nyiapin, aku yang mandiin, semuanya tuh nenek tuh aku yang ngurusin Ibu. Bukan Ibu. Kurang ajar. Kenapa, Bu? Mau tampar? Tampar, Bu, tampar. Tampar sepuas Ibu, tampar, Bu, tampar. Udah, kalian jangan ribut. Diam! Bu, Ibu cukup ya. Ngungkit-ngungkit masalah itu terus. Sekarang rumah ini milik saya. Waktu itu saya benar-benar sudah ingin pergi dari rumah. Tapi karena nenek menahan saya nggak tega. Saya nggak bisa ninggalin nenek, Mbak. Tapi bagaimana caranya kamu menghadapi orang tua kamu sendiri dengan kecurangan mereka itu? Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Mereka malah makin menjadi. Astagfirullah. Ya Allah.
Ampuni dosa ibu dan ayahku ya Allah. Tolong bukakan pintu hati mereka ya Allah. Tolong lembutkan jiwa mereka. Supaya mereka bisa kembali ke jalanmu ya Allah. Ya Allah. Tolong jauhkan mereka dari keserakahan ya Allah. Yang telah dibutakan oleh cinta dunia ini. Hamba mohon ya Allah. Rabbi Firli. Loh, ini kan mie yang udah expired. Kenapa kamu keluarin? Kamu tenang aja. Pembeli tuh gak bakalan ngecek. Dan pembeli itu gak peduli sama tanggal expired. Aku punya ide. Jadi, mie ini akan aku jadikan bonus. Setiap pembeli yang belanja 100.000 akan dapat bonus mie ini. Cerdas kamu.